Oke, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan sebelum kita mau dengarkan firman. Selamat malam Roh Kudus, selamat malam Bapa. Kami mau belajar untuk mengawalinya dengan Engkau Tuhan. Oh, oh Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan saat 2-3 orang berkumpul di dalam namamu, kami percaya di situ Engkau hadir. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya Tuhan Roh-Mu tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Anugerah-Mu selalu nyata untuk setiap kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau bekerja pada malam hari ini, Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Oh Yesus Tuhan. Aku masih teman-teman buat kita sembah Tuhan, buat kita mau datang ke hadirat Tuhan. Aku nggak perlu teman-teman buat hargai aku, tapi aku minta teman-teman buat hargai Tuhan dimanapun teman-teman berada. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Yesus. Kami tinggikan Kau, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan Yesus, Yesus, Yesus. Tinggikan dirimu Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, oh Tuhan, Yesus, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit,
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kamu Tuhan mengatasi bumi. Kita mau angkat putih dari awal. Oh, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermas-Mu bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan
tinggikan, haleluya, dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Oh, kita mau sembah Dia, sembah Dia. Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Oh, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, tinggikan dirimu mengatasi langit, Yesus. Haleluya Tuhan, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Oh haleluya Yesus, haleluya. Tinggikan, amin, dirimu, haleluya, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan ngatasi bumi. Kita mau katakan sekali lagi, tinggikan dirimu ngatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi
kebesaran-Mu Tuhan atasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, oh haleluya, oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, oh. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, syukur padamu. Dengan apa kan ku balas oh segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, syukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Yesus. Kita mau katakan sekali lagi teman-teman. Dengan apa kan ku balas oh segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku ku, menyembah-Mu Yesus,
bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Yesus Tuhan. Itu selanjutnya saya serahkan untuk Mas Daniel. Mari kita dalam doa. Yesus, Yesus. Malam hari ini kami bersyukur Bapa atas setiap kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, supaya apapun yang kami dengar pada malam hari ini semua untuk berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar bukan nama hamba-Mu tapi nama-Mu yang dipermuliakan. Dan biarkan malam hari ini Injil diberitakan sejelas-jelasnya Bapak bagi kami. Kami juga mengerti setiap posisi kami untuk kami tahu benar bagaimana kami harus melangkah di musim yang baru nanti. Kami menyelesaikan dengan finish well pada malam hari ini sampai bulan ini selesai. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, shalom. Salam shalom. Suara Shalom, aman ya? Shalom. Aman. Oke. Aman. Suaranya aman. Oke teman-teman, malam hari ini tema kita adalah posisi ya. Jadi teman-teman kita juga mau sama-sama belajar bahwa teman-teman pasti juga kita biasanya kalau mau awal tahun gitu kan teman-teman pasti punya apa ya namanya itu kayak goal, resolusi juga tujuan buat tahun 2021 kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita malam hari ini mau sama-sama belajar mengupas tuntas dan bagaimana kita juga mampu menyelesaikan presentasinya nanti dulu Mas Christian. Nanti aja, tenang. Jangan terburu-buru. Saya belum mau selesai Mas Christian. 3 jam kok saya khotbah kok. Oke teman-teman ya. Jadi kayak kita mau juga menyelesaikan di tahun ini dengan benar-benar finish well karena bulan ini tema besar UHOP adalah finish well, jadi menyelesaikannya dengan baik. Kita mau sama-sama belajar. Kemarin kita sudah belajar sama Kak Lydia tentang bagaimana kita juga pilihan dalam setiap keputusan hidup kita, dan malam hari ini kita juga diizinkan untuk mengenal setiap posisi kita. Sebenarnya hari ini posisi kita seperti apa gitu teman. Karena gini teman-teman, ketika kita nggak ngerti posisi kita pasti nggak akan tahu apa yang kita mau tuju ke depannya, apa yang mau kita lakukan untuk di musim yang baru teman-teman ya. Teman-teman, malam hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau buka Alkitab kita. Atau Mas Christian bisa menampilkan layar juga di Alkitab membantu, tapi kalau nggak bisa juga teman-teman bisa baca di Alkitab HP, di Alkitab fisik juga teman-teman. Kita mau buka di 2 Korintus 5 17 sampai yang ke-21 teman-teman. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Belajar malam hari ini teman-teman, saya juga belajar. Kita mau sama-sama saling menajamkan satu sama lain malam hari ini.
mau sharing, mau tanya-tanya, kita sama-sama kita mau banyak belajar malam hari ini, kita lebih banyak belajar. 5 ayat 17 sampai yang ke-21 ya. Saya akan bacakan buat teman-teman ayat 17 terlebih dahulu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman tahu nggak kenapa 2 Korintus 5 ini ditulis gitu teman-teman? Saya kasih sebuah ada sebuah dasar kenapa Paulus ini menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Karena seperti ini teman-teman, waktu itu Paulus ini benar-benar dipertanyakan kerasulannya teman-teman oleh pada jemaat-jemaat. Gitu. Karena apa teman-teman? Karena waktu itu kan teman-teman pasti tahu ya latar belakangnya seorang Paulus itu adalah seorang orang-orang yang sangat membenci ikutnya. Sehingga ketika Rasul Paulus ini melayani dan dipercayakan melayani berita pendamaian, berita Injil itu, dia tidak dipercaya teman-teman. Dia nggak dipercayai sampai akhirnya dia dia sampai benar-benar mengalami penderitaan. Bahkan banyak orang Kristen yang nggak suka sama Paulus kala itu teman-teman. Jadi ini sangat-sangat buat kalau saya melihat ini adalah sebuah ayat yang sangat-sangat membuat sangat apa ya teman-teman, secara emosional nih Paulus menulisnya dengan sangat emosional karena bayangin teman-teman, orang-orang yang dia injili, orang-orang yang dia layani nggak percaya sama dia gitu. Tapi teman-teman, Paulus menulis ini di Korintus ayat 17 bagus banget. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu sebuah perkataan Paulus, statement Paulus, bukan Paulus ini sedang menggambarkan sosoknya dia yang sekarang, teman-teman, bahwa dia ini bukan lagi seorang pembenci Kristus lagi, bukan lagi seorang pembunuh pengikut Kristus lagi. Dia mau menyatakan dirinya kepada jemaat di Korintus bahwa dia ini sudah orang yang baru. Dia bukan pribadi yang lama. Mungkin fisiknya tetap sama, tetapi karakter ilahinya adalah karakter yang baru. Nah, teman-teman, kenapa kok tiba-tiba Tuhan ketika saya mempersiapkan ini, saya diajari untuk membaca ayat ini, teman-teman. Itu juga ngomong seperti ini, teman-teman. Seringkali, teman-teman, untuk kita memasuki di musim yang baru, atau untuk menyelesaikan di musim ini, kita perlu yang namanya identitas. Nah, posisimu, yang pertama, kamu harus tahu identitasmu. Siapa kamu? Siapa seorang Lydia ini? Siapa seorang Hizkia? Siapa seorang Cheryl? Siapa seorang Elisa? Kita harus tahu gitu loh. Kita harus tahu. Sebenarnya kita ini siapa? Seorang manusia yang kuliah di Unika, kuliah di Unaki, apakah seorang Elisa ini adalah seorang karyawan yang kerja di Hotel Norman, seorang adalah seorang yang kerja sebagai akuntan di Puskesmas Kago. Apakah hanya sebatas profesi kita? Itu bukannya sekedar profesi kita, atau sekedar apa yang kita kerjakan, teman-teman. Identitas itu tentang siapa siapa kita di hadapan Yesus. Siapa kita di hadapan Yesus pasti udah jelas. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi diselamatkan oleh kasih Kristus itu sendiri. Seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus ini ingin menyatakan identitasnya kepada jemaat di Korintus. Bahwa dia bukan lagi seorang yang membunuh murid-murid Kristus. Orang yang sekarang mencintai Kristus dan dipercayakan oleh berita pendamaian. Nanti kita baca ya teman-teman. Tapi di sini kita harus tahu identitas kita. Ketika kamu menentukan posisimu, ketika kamu akan menentukan trackmu, ketika kamu akan menentukan resolusi-resolusi di 2021, teman-teman harus sadar, kamu ini siapa? Farmasi yang seperti apa? Aku adalah seorang calon guru yang seperti apa? Aku adalah seorang yang sudah diselamatkan. Aku adalah seorang yang seperti apa? Kita harus tahu identitas kita. Teman-teman, identitas kita bukan ditentukan dari apa yang kita kerjakan. Identitas kita ditentukan dari apa yang Kristus sudah kerjakan buat kita. So, teman-teman, kalau hari ini engkau mengalami krisis identitas, engkau mengalami bagaimana engkau merasa berharga ketika jumlah like dan followermu di Instagram banyak, hari ini kamu harus sadar. Lebih mulia salib Kristus daripada berapa jumlah like Instagram dan follower kamu di Instagram. Karena Yesus mengasihi kamu bukan karena kamu melakukan sesuatu untuk Kristus, tapi Yesus mengasihi kamu karena Yesus tahu bahwa kamu tidak bisa lepas dari dosa, lepas dari kesalahan itu sendiri. So, kita harus kenal identitas kita. Siapa kita di UKSW? Kamu untuk NTT. Ya. Elisa, siapa Elisa ini untuk Hotel Norman? Siapa kamu
untuk Kalimantan? Siapa kamu untuk Papua? Siapa kamu untuk Stifar? Kita harus tahu identitas kita. Bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita adalah orang-orang yang memberitakan Injil. Orang-orang yang membawa kasih Tuhan untuk kampus, untuk generasi kita, dimanapun kita berada. Makanya kita harus tahu identitas kita. Kalau hari ini kita nggak tahu identitas kita, ada sesuatu yang salah. Kita harus kembali ke hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mengerti bahwa siapa yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang, teman-teman. Ya, kalau hari ini di tahun 2020 banyak kegagalan terjadi dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini 2020 banyak sekali jadwal-jadwal yang gagal, teman-teman. Ingat, percaya bahwa identitasmu bukan ditentukan dari apa yang kamu kerjakan. Identitasmu sudah ditentukan 2000 tahun yang lalu ketika Kristus mati buat kamu. Anak-anak Allah, kamu adalah orang-orang sudah diselamatkan. Kalau dunia mengatakan bahwa kamu adalah musuh Allah, Kristus, dia menjadikan dirinya sebagai korban yang hidup untuk kita, bukan lagi menjadi musuh Allah, tapi menjadi anak-anak Allah itu sendiri. Apa sih yang dilakukan seorang musuh? Paulus itu menggambarkan kita adalah musuh-musuh Allah. Kalau itu pasti akan saling membinasakan. Tetapi Kristus mau merendahkan dirinya, mau merendahkan hatinya menjadi seorang manusia dan mati untuk kita, orang-orang yang berdosa. So, teman-teman, identitas kamu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Akan membawa Injil itu, berita pendamaian untuk sekitarmu. Kita lanjut di 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, dan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19 bagus banget. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. So, teman-teman, Paulus ini adalah orang-orang, teman-teman tahu ya, tadi ceritanya, Paulus ini sedang identitasnya pada jemaat di Korintus, bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelum kisah para rasul 9, sebelum dia ditemui Tuhan Yesus di jalan yang namanya jalan lurus. Pribadi yang baru. Dia adalah orang-orang yang dipercayakan oleh berita pendamaian. Nah, teman-teman, kita ini adalah juga orang-orang yang dipercayakan pelayanan pendamaian. Nah, identitas kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang dipercayakan pelayanan pendamaian. Itu seperti apa sih, Mas? Pelayanan pendamaian itu apakah hanya sekedar aku ikut organisasi agama, aku ikut PMK, aku ikut persekutuan UNPOP, aku ikut persekutuan di gereja, atau aku hanya berbuat baik saja? Enggak, teman-teman. Ternyata pelayanan pendamaian itu sendiri adalah Injil. Teman-teman, ya, pemberitaan Injil di mana teman-teman dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil untuk kampusmu, untuk generasimu, untuk keluarga kamu, untuk gereja lokal, mungkin bahkan untuk orang-orang yang hari ini tidak tersentuh oleh gereja lokal, teman-teman, untuk pulaumu, gitu, teman-teman. Jadi ada beberapa tadi waktu saya sharing sama Iskia sebelum saya persekutuan, kita sharing-sharing, ada cerita, Mas, ada sebuah komunitas di mana kalau saya mempraktekkan firman Tuhan, mungkin mereka langsung menolak, gitu. Ya, Mas, ya. Satu jawaban prinsip ketika teman-teman ketemu sama orang-orang yang mungkin nggak kenal Tuhan, dan hari ini teman-teman mungkin sulit untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, minimal engkau menjadi suratan terbuka Kristus buat generasi kamu, buat kampusmu, buat orang-orang di sekitarmu. Ini bukan hanya berbuat baik, teman-teman, tapi teman-teman melakukan hal yang benar. Karena teman-teman lihat di tangan teman-teman ini punya kuasa. Kristus, ya. Kristus itu sudah mendamaikan setiap dosa manusia di dunia itu dengan kematiannya. So, kita diberi kuasa. Harus ada satu Kristus yang mati untuk kita hidup bagi Kristus, teman-teman. Harus ada satu benih yang mati untuk supaya tumbuhan itu hidup. Harus ada seorang Gayatri yang mati supaya Stikas Widyasada bisa hidup. Seorang duta, seorang Lydia yang mematikan dagingnya supaya Unika dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. So, hari-hari ini, teman-teman, Kristus saja sudah mati supaya kita hidup. Kita dipanggil untuk mematikan daging kita, untuk menyalibkan setiap dosa dan pelanggaran kita, supaya nama Kristus hidup di setiap kampus, supaya Kristus dimuliakan di setiap keluarga, supaya Kristus dinyatakan untuk di setiap senat, di setiap BEM yang ada di kampus-kampus di bangsa ini. Harus menyadari bahwa ada beberapa hal dalam hidup kita, ketika kita sudah tahu identitas. Yang kedua, kita harus menyalibkan
setiap dosa, pelanggaran, setiap keinginan pribadi. Tadi pagi saya latihan nyetir mobil sama Mas Bubu, kita jalan-jalan, Mas Bubu cerita banyak hal soal bagaimana kita harus yang namanya persembahan, perpuluhan, mempersembahkan hidup, dan tiba-tiba ada satu statement pikiran saya teman-teman. Kadang seringkali teman-teman, untuk ada sebuah api harus ada yang namanya korban. Seringkali kita hidup untuk kepentingan kita sendiri. Injil itu bukan untuk kemakmuran pribadi, tapi penyangkalan diri, teman-teman. Kalau hari ini istighfar belum dimenangkan Tuhan, kalau hari ini janji Tuhan atas unika belum digenapi, coba mari kita cek setiap hati dan hidup kita. Apakah benar kita sudah menyalipkan setiap pelanggaran kita? Apakah benar kita sudah mau secara daging untuk menghidupkan benih-benih Kristus di setiap kampus yang ada? Apakah benar kita sudah menyalipkan keinginan kita untuk membelikan brand lokal yang mungkin mahal, keinginan pribadi kita yang mahal, supaya nama Kristus dimuliakan? Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sudah mempercayakan berita pendamaian, yang kedua, kita harus menyalipkan itu. Salibkan setiap daging kita, salibkan setiap keinginan kita, digantikan keinginan Tuhan. Beberapa waktu lalu Rizky itu ngomong bagus banget teman-teman, bagus banget seperti ini. Ada sebuah statement yang powerful seperti ini. Terkadang hancurkan rencanamu supaya rencanamu tidak menghancurkan hidupmu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Terkadang Tuhan itu menghancurkan rencanamu supaya rencanamu tidak menghancurkan hidupmu. Karena Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita, supaya kita membawa nama Kristus, supaya kita membawa kasih Kristus dan kuasa Kristus ke setiap kampus, ke setiap suku, ke setiap anak-anak rohani yang Tuhan percayakan, teman-teman, untuk kebangunan rohani itu sendiri, untuk anak-anak muda di bangsa ini. Ya. Punya yang namanya free will, kita punya kehendak bebas yang membuat rencana Tuhan itu tidak tergenapi melalui hidup kita. Kalau nggak ada aku, rencana Tuhan nggak tergenapi. Bisa digenapi Tuhan, bisa digenapi teman-teman. Tapi yang menjadi sebuah kesia-siaan dan percuma, yang menjadi sebuah buat saya merasa hidup saya gagal ketika saya tidak ada dalam rencana Tuhan. So hari ini kita harus cek, apakah kita benar ada di tracknya Tuhan. Makanya pertama, kenali identitasmu, yang kedua, salibkan setiap keinginan daging. Kadang kamu harus malas ketemu orang, kadang waktumu untuk bisa uangmu bisa kamu tabung untuk beli makanan-makanan yang mahal, tiba-tiba kamu harus ketemu anak-anak rohani yang Tuhan percayakan, tiba-tiba kamu harus ketemu banyak orang, tiba-tiba hidupmu hari-hari ini nggak hanya mikirin dirimu sendiri, kamu mikirkan hidupnya orang lain, kamu mikirkan anak-anak PMK, kamu memikirkan bagaimana anak-anak PMK ini bisa datang ke persekutuan. Kamu kadang harus berpikir di tengah UAS seperti ini, di tengah ujian akhir semester, kamu tetap bersyukur, kamu harus tetap bisa ibadah, kamu harus tetap bagaimana caranya anak-anak rohani bisa dapat makanan. Teman-teman, itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Mengenal Kristus, yang mau mati untuk Kristus. Hari ini makanya kita harus cek, apakah kita sudah kenal Kristus yang mati itu, yang sudah mempercayakan berita pendamaian itu, sebelum kita untuk membawa kasih Kristus untuk orang-orang di luar sana. Kemudian teman-teman yang bagus banget, yang ke-20, 2 Korintus 5 ayat yang 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Melayani di PMK. Apa tujuan teman-teman ada di dalam setiap pekerjaan teman-teman? Apa tujuan teman-teman ada di dalam pekerjaan teman-teman? Apakah teman-teman ketika bekerja hanya sekedar mencari duit? Ketika teman-teman berbisnis, apakah hanya sekedar cuan yang kamu menjadi fokus hidupmu? Ketika kamu sekolah, apakah hanya sekedar kamu hanya ingin mendapatkan IPK yang tertinggi? Tanpa memikirkan orang-orang di luar sana yang mereka belum kenal Kristus. Yang kekal. So, hari-hari ini kita harus tahu, teman-teman, bahwa kita pun adalah orang-orang yang diutus Allah untuk menasihati orang-orang di luar sana, untuk menguatkan orang-orang yang tidak percaya, bahkan untuk menjadi jawaban bagi setiap generasi, setiap keluarga luka, teman-teman. Untuk apa, teman-teman? Supaya mereka didamaikan dengan Allah. Banyak orang di luar sana yang mereka kehilangan arah. Tuhan tidak mengerti posisinya yang tepat. Kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan hanya hidup untuk dirinya sendiri. So, teman-teman, jangan berharap kalau unika itu akan ada kebangunan rohani. Kalau hari-hari ini banyak orang yang masih hidup untuk kepentingannya sendiri, Tuhan ada di bangsa ini. Terus ya, waktu itu Hagai 1 ayat 9 Tuhan ngomong bagus banget, tidak usah dibuka, nanti teman-teman buka sendiri ya, bisa.
habis Uhud ini. Lewat Nabi Haggai buat bangsa Israel. Kamu membangun rumah dan aku menghembuskannya. Karena apa? Karena kamu sibuk dengan rumahmu, tapi kamu tidak membangun rumah Tuhan. Hari-hari ini kita harus cek hidup kita. Apa yang kita bangun? Bagaimana posisi kita? Apa yang kita bangun, teman-teman? Kita branding diri kita sendiri, atau kita branding Kristus melalui hidup kita? Kalau hari-hari ini kita mulai sibuk memikirkan Kristus, pasti kita akan bagaimana caranya kita membayar harganya untuk Kristus. Nih, yuk sama-sama kita setting posisi kita, setting prioritas kita. Orang yang nggak tahu prioritas karena dia nggak ngerti yang namanya posisi. Makanya kita harus sama-sama mengerti setiap posisi kita supaya kita tahu prioritas mana yang kita kerjakan. Oke teman-teman, itu ayat yang ke-20. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan untuk menasihati orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum kenal Tuhan, bahkan orang yang sudah kenal Tuhan, keluarga rohani untuk saling menguatkan. Satu orang yang cerita sama saya, Mas, saya nggak bisa belajar terbuka sama orang karena saya sempat dikecewakan sama orang lain. Satu ketika teman-teman ada beberapa anak UHOP berkumpul, kita belajar kuatkan orang ini, dia sampai bilang seperti ini, Mas, bisa sampai terbuka hidupku, lukaku, keburukanku sama kalian gitu. Karena apa? Karena ada keluarga rohani. So teman-teman, UHOP ini nggak akan bisa sampai. UHOP ini bukan soal lebar panjang pelayanan UHOP, teman-teman. Tapi bagaimana tubuh Kristus, pelayanan tubuh Kristus itu ada di kampusmu. Kalau hari ini engkau ada di UHOP, engkau hanya di training, teman-teman. Engkau bukan hanya sekedar memberi di tempat. Engkau makan, dan hari ini ketika engkau hari Rabu, engkau harus memberi makan untuk Dokes PMK Stifar seri. Makan di tempat ini hari Selasa, besok Kamis engkau harus berjuang Lydia dan Duta untuk Istri Maker Unika. So hari-hari ini kita harus sama-sama, ketika kita UHOP, yang utuh gitu teman-teman, supaya kita bisa memberikan yang utuh Kristus di tengah kampus-kampus gitu ya, seperti itu teman-teman. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa yang diceritakan oleh pelayanan pendamaian, apa yang diceritakan ketika kita punya posisi bahwa kita adalah orang diselamatkan, kita berita pendamaian, itu ada di ayat 21. Apa sih yang kita ceritakan untuk generasi kita? Apa sih yang kita ceritakan untuk keluarga kita? Apa sih yang kita ceritakan untuk kampus? Apa sih yang kita ceritakan untuk bangsa kita? Apa sih yang kita ceritakan untuk orang-orang yang bahkan nggak kenal Tuhan? Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya apa teman? Supaya istilahnya kasarannya, supaya orang-orang di sekitar kamu yang nggak kenal Tuhan, mereka bertobat. Yang terikat dengan kecanduan pornografi, mereka bertobat dari dosa. Tuhan gini teman-teman, Tuhan bisa pakai kita, Tuhan bisa nyatakan kemuliaan tanpa pakai kita. Tapi kita akan merasa, hidup kita akan merasa gagal ketika kita tidak dalam rencana Tuhan. Tinggal di dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu adalah ya dan amin. Teman-teman, saya minta tolong buat Mas Christian menampilkan PPT saya ya. Yang kita harus sama-sama belajar sebagai anak-anak mahasiswa atau teman-teman yang si Olivia ini anak pelajar, puji Tuhan dia juga join, atau anak-anak yang sudah bekerja masih tetap ikut UHOP gitu teman-teman. Saya minta tolong Mas Christian, teman-teman, kita ada banyak hal, 7 hal yang bisa mengubah bangsa ini. Teman-teman bisa catat, teman-teman bisa kasih lihat apa sebenarnya yang kita kerjakan di UHOP, teman-teman. Kita harus mengembalikan visi Allah itu kembali ke awal. Bisa dibantu? Oke teman-teman, sambil menunggu Mas Christian. Nah itu teman-teman bisa lihat, bisa dibesarkan di layar HP-nya teman-teman. Untuk sebuah bangsa Indonesia, ya beberapa pendoa di Menara Doa Kota Nasional, ada beberapa hamba-hamba Tuhan besar. Mungkin teman-teman juga pernah dapat pengajaran ini. Bisa mengubah bangsa Indonesia teman-teman. Dan 7 hal ini yang sangat berpengaruh di bangsa Indonesia. Yang pertama adalah arts, entertain. Ya, teman-teman kalau lihat di dunia entertain, banyak artis yang kawin cerai, ya, banyak artis yang mereka pakai narkoba, benar ya? Anak Tuhan, siapapun engkau, ya, mungkin si Gavin nanti jadi artis, ya, Julius nih mungkin jadi seleb TikTok, maybe ya. Terus apa? Nika mungkin jadi YouTuber, ya, mungkin. Oke. Mas Hugo nanti apa? Jadi sebuah di media menjadi apa? Membawa sebuah kebanggaan rohani untuk media gitu.
Yohana jadi artis TikTok. Ya. Ya, kita harus ada satu pintu, yaitu satu pintu yang namanya Arts Entertain, teman-teman. Harus ada seorang artis-artis yang takut akan Tuhan. Ada seorang artis-artis yang benar-benar mencintai Tuhan. Kita lihat hari-hari ini banyak sekali artis-artis yang bertobat, ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dilihat di artis-artis ya, Daniel Mananta, Denny Sumargo, ya teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, nanti jadinya bareng Reo. Sopo ki rewaan. Siapa nih? Oh, artis TikTok Filipina. Astaga, Julius. Ya, oke. Ya, banyak artis-artis yang harus. Kalau hari ini di UHUP malam hari ini engkau terpanggil untuk ada di dunia artis ya. Ya berdoa gitu loh. Dan bawa nama Tuhan di dunia keartisanmu ya, teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman yang suka ngeband ya. Mas Rizkia kemarin di Spotify rekamannya sudah sampai Spotify. Tolong disupport, dia mau jadi artis. Artis Korea. Artis Korean. Ya teman-teman ya, kita harus melahirkan. Jadi teman-teman jadi seorang anak-anak Tuhan itu jangan hanya sekedar jago kandang di gereja atau jago kandang ketika pelayanan. Kamu harus masuk ke 7 pintu ini. Ada satu, yang pertama entertain ya, yang kedua dunia bisnis. Nah ini banyak sekali anak-anak bisnis di sini ya, dari Apple ya. Ini saya tak promosi gitu loh. Makasih sih Tom, aku tuh Apple, ada Keiko, Kak Elisa ya, silakan like di Shopee ya, di follow juga. 24 bisa lagi, K24 bisa lagi. Ya, K24. Kalau mau beli obat di K24 ya. Wah, langsung kayak gini. Ya kita harus support anak-anak, orang-orang yang ini kampus rak bisnis men. Ya, harus support orang-orang yang gerak di dunia bisnis, teman-teman. Kita harus rebut pintu bisnis itu untuk bangsa, untuk nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang di dunia bisnis, mereka banyak apa? Mereka banyak korupsi. Banyak orang pakai nota kosong. Kemarin beberapa waktu yang lalu Mas Pugu itu sharingnya sangat memberkati. Banyak hari-hari dunia bisnis pengen nyablon, pengen beli sesuatu, notanya dikosongin supaya dapat uang, ya toh, biar bisa dikorupsi ya itu kan ya. Dunia bisnis kalian harus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jangan hanya sekedar mementingkan kepentingan kalian atau cuannya dapat banyak, tapi minimal nama Tuhan dipermuliakan. Kemarin kalau Elisa tuh bagus banget ngomong sama saya, bagus ini. Aku nggak hanya sekedar jual produk, Kristus lewat produkku ya, silakan ya, beli di Keiko. Ya, sedotan stainless ya, toh. Kita harus hemat apa namanya, kita aku lupa nih, cintai lingkungan ya, jangan buang sampah plastik ya. Dunia bisnis ini banyak banget ya. Ya. Oke, yang ketiga ada education, pendidikan. Teman-teman kalau teman-teman lihat Papua atau teman-teman mungkin Julius ini merasakan ya di NTT ya, mungkin pendidikannya tidak sebaik dengan di Jawa. Pulang ke NTT, bangun sekolah teologi ya, amin dalam nama Tuhan Yesus. Kita nanti berdoa buat Julius. Bangun sekolah NTT, lahirkan seorang pendeta-pendeta yang takut akan Tuhan buat pulaumu, ya toh. Gayatri, nanti pulang ke Kudus, ya toh. Bangun orang-orang, seorang yang takut akan Tuhan di kesehatan. Terus gitu kan ya. Siapa lagi? Isai, ya pulang, bawa nama Tuhan di sana ya. Siapa lagi? Banyak orang yang harus ada di pendidikan. Guru-guru kayak itu ya. Guru-guru ya. Bukan diguyulan ditiru lah ya. Guru itu digugulan ditiru ya, bukan diguyulan ditiru. Ya Kristian juga ya. Terus apa lagi? Teman-teman, banyak dunia pendidikan yang masih membutuhkan orang-orang. Kalau teman-teman rindu membuat sekolah gratis, kita akan dukung. Anak-anak UHUP kita akan dukung ya teman-teman. Siapa yang membangun ya. Siapa tahu habis ini ada sekolah gratis, tapi bukan sekolah minggu gratis ya, Gaby. Gaby sekolah minggu gratis ya. Oke. Lanjut teman-teman. Yang keempat ada 7 gerbang pintu ya. Yang keempat ini adalah family, keluarga. Keluarga teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak terpanggil gitu. Mungkin ada di dunia bisnis, tapi ada orang-orang yang terpanggil menjadi seorang motivator parenting mungkin teman-teman ya. Banyak orang yang kawin cerai gitu. Banyak orang yang selingkuh gitu. Banyak orang yang broken home gitu. Banyak mungkin dari teman-teman merasakan hidup broken home seperti apa. Kamu mungkin terpanggil di dunia keluarga, bangun parenting yang baik untuk bangsa ini. Dua orang tua yang mereka hidupnya benar-benar takut akan Tuhan, mereka akan melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dimenangkan oleh Kristus, teman-teman. Ini aku ngomong soal strategi, soal teknisnya, teman. Posisi kita sekarang ada di mana? Mungkin nggak di 7 pintu ini, tapi saya berharap ada di 7 pintu ini sih ya. Government, pemerintahan, teman-teman ya. Harus ada orang-orang ada di pemerintahan, ya. Harus ada ahok-ahok kecil yang ada di pemerintahan, ya.
Harus ada orang-orang yang takut akan Tuhan di pemerintahan. Kita pernah berdoa 2010 tentang Indonesia yang baru. Jokowi, teman-teman. Waktu itu kita berdoa, kita dapat namanya Indonesia baru. Sampai tahun 2012 Pak Jokowi akhirnya naik menjadi seorang gubernur DKI Jakarta. Orang Solo, jadi teman-teman kalau tahu keadaan Solo tahun 2005 sampai 2009, itu kota korupsi paling tertinggi di Indonesia. Ketika Jokowi pegang, korupsi mulai turun, teman-teman. Mungkin orang nggak kenal Tuhan, teman-teman. Ya, banyak kok juga teman-teman ya. Kemarin siapa yang khotbah di UHOP itu banyak raja-raja itu yang nggak kenal Tuhan tapi kritin ya, Elisa ya. Banyak raja-raja yang nggak kenal Tuhan tapi mereka menyampaikan pesan Tuhan. Pak Jokowi itu salah satunya orang di Indonesia. Ini saya nggak kampanye Jokowi ya teman-teman, tapi ini benar real gitu teman-teman. Ya banyak sekali banyak mafia yang diberantas hari ini. Nah, jangan kalah sama orang-orang di orang-orang dunia teman-teman. Anak-anak Tuhan harus masuk ke dunia pemerintahan. Kemarin saya lihat statusnya Mas Nathan Unisbang, dia mau masuk ke PSI ya. Kita doakan Mas Nathan Unisbang ya, dia mau masuk ke PSI. Dan anak Tuhan yang ada di pemerintahan, jangan takut teman-teman, jangan takut. Terus kemudian ada media. Nah, ini mungkin Kiwol Christian, teman-teman IT, teman-teman pintar IT ya. Instagram itu bukan hanya untuk ngeluh soal pasangan hidup teman-teman ya, bukan hanya soal ngeluh pasien COVID semakin naik ya. Beritakan nama Tuhan lewat media ya teman-teman. Apa yang ada di tanganmu itu gunakan untuk kepentingan Kristus dan kepentingan surga teman-teman. Ceritakan di mediamu itu tentang Kristus ya. Banyak aplikasi-aplikasi atau IG akun-akun yang bisa memberkati teman-teman. So kalau hari ini teman-teman, saya percaya teman-teman, kemarin beberapa waktu yang lalu saya berdoa merenungkan seperti ini teman. Kalau hatimu baik, dari tanganmu, sosial mediamu pasti juga hal yang baik. Ini di mediamu hanya untuk mengutuki bangsa. Kalau hari-hari ini mediamu hanya akun IG-mu, akun WhatsApp-mu hanya untuk menyampah doang. So hari ini bertobat. Teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan harus ambil posisi yang tepat untuk bangsa ini lewat media. Kalau isi hatimu benar dan baik, pasti apa yang keluar pasti juga baik. Nah, kalau saya kadang lihat story-nya orang-orang, bahkan anak-anaknya sudah kenal Tuhan udah lama kayak itu. Kenapa story-nya masih ngutukin bangsa, sudah ngutukin orang lain? Ya karena simpel. Ya kan itu bukan soal apa yang dia keluarkan, apa yang kamu masukkan, apa yang kamu dengar. Kamu sering dengar berita hoax, atau kamu sering dengar firman Tuhan. Karena orang-orang yang sering dengar firman Tuhan, mereka nggak akan semudah itu untuk meluapkan emosinya di sosial media. Media itu bukan tempat meluapkan emosi, teman-teman. Media ini sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu, ya akunmu, IG-mu, WhatsApp-mu, apapun Twitter kamu adalah untuk kata-kata yang memberkati orang lain. Bukan menjadi dirimu yang palsu, tapi minimal kamu mengambil posisi yang tepat untuk bangsa ini ya, media untuk promosi keiko, amin, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terus pintu yang ketujuh teman-teman, ada pintu agama teman-teman. Ya, ini mungkin yang anak-anak Julius, Isai, Gaby, Mas dan juga Uco ya. Kita harus masuk di pintu hamba Tuhan teman-teman. Banyak hamba-hamba Tuhan yang kita juga bukan hanya sekedar pintar khotbah di gereja, tapi menghidupi firman itu teman-teman ya. Untuk mengubah bangsa Indonesia, teman-teman boleh screenshot, teman-teman boleh catat bagaimana kita harus bisa mengubah bangsa ini lewat 7 pintu ini akan sangat besar. Nah, Mas aku orang kesehatan, terus aku masuk yang mana gitu ya? Apa yang menjadi panggilan hidupmu kerjakan saja. Kalau memang tidak ada di 7 pintu ini, kerjakan bagianmu. Orang kesehatan ya kerjakan. Sebagai orang kesehatan kamu anak yang takut akan Tuhan, ramah melayani pasien, membawa kuasa Tuhan untuk kesembuhan untuk orang-orang yang sakit yang ada di apotek gitu ya, teman-teman. Dan ini saya yang terakhir teman-teman. Next. Mas Christian. Gambar, ya. Gambar apa? Levita nih, aku tahu teman-teman yang mungkin jurusannya akuntan atau manajemen, nggak tahu nih aku masuk kemana kayak gitu. Oke, teman-teman. Next, bisa? Mas Christian? Kalau nggak bisa saya presentasikan sendiri juga nggak apa-apa. Saya orangnya sih nggak suka ngerepotin orang ya. Tapi kalau ingin direpotin saya nggak apa-apa. Saya juga bersyukur. Oke, Christian aku aja ya yang aku aja ya. Loh, kok aku nggak bisa? Bisa nggak sih? Udah muncul belum? Masih gitu ya? Masih gambar Seven Mountain ya? Udah 7 gerbang. Enggak, masih ada satu lagi teman-teman. Ini yang terakhir. Percayalah ini yang terakhir. Kan aja. Bentar ya.
Saya aja Christian. Kelihatan nggak? Nggak bisa. Oh, coba pin. Pinnya mbak matanya sih tah. Ini mbak anpin. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Saya lagi nampilin nih teman-teman. Kelihatan? Belum kelihatan ya? Nah, kelihatan. Yuskia ini. Oke, teman-teman. Teman-teman tahu di depan ini ada apa? Gambar teman-teman di layar HP teman-teman. Bukan lapangan bola ya. Teman-teman ini SD-nya lulus apa enggak sih sebenarnya? Yuskia ini lulus apa? Teman-teman ini adalah namanya lintasan atletik, teman-teman ya. Teman-teman tahu kalau namanya kemarin waktu Mas Daniel mempersiapkan ini tuh Mas Daniel belajar sesuatu gini, teman-teman. Ada nomor-nomornya, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Ini menentukan posisi berapa seorang atlet itu. Ya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 garis ini adalah tracknya seorang atlet pelari, entah jarak pendek, jarak jauh. Teman-teman di sini kita lihat. Bayangkan kalau kita ada di lintasan atletik ini, teman-teman terserah mau pilih nomor berapa ya. Tapi teman-teman nggak bisa ada di dalam 2 track masalahnya. Teman-teman punya track sendiri-sendiri. Mungkin di nomor 1, Kak Elisa mungkin nomor 2, Hizkia mungkin di nomor 4, Gebi nggak bisa di nomor 4 karena sudah ada Hizkia. Ya, benar ya Gebi ya. Jangan ikut tracknya orang Gebi. Harus ikut apa yang Tuhan mau. Kita semua Tuhan punya rencana di setiap tracknya kita, teman-teman. Track 2, track 3, track 4, track 5. Kita punya posisi menguntungkan Kristus kalau kita sudah percaya keselamatan itu sendiri. Teman-teman, ketika kita nggak mengerti dan nggak menyadari dan nggak meresponi keselamatan yang sudah Kristus beri, otomatis kita nggak akan ngerti kita ada di track nomor berapa. Kenal identitas kita adalah seorang pelari. Bukankah Paulus juga pernah mengatakan di jemaat Korintus seperti ini? Aku bukanlah seorang petinju yang sembarangan memukul. Aku berlari bukan tanpa tujuan. Terus ini berlari bukan untuk sebuah masa lalu, tapi untuk sebuah masa depan. Makanya kita percaya teman-teman bahwa kita bukan hidup untuk masa lalu. So kalau hari ini kau merasa hidup masih berdosa, masih nggak layak, hari ini kau harus sadar. Ternyata di depan Tuhan sudah tunggu kita. Di musim ini mungkin banyak kegagalan, tapi nanti 1 Januari 2021 sampai di musim berikutnya kita punya musim yang baru, track yang baru yang Tuhan siapkan. Masalahnya kita kenal nggak track kita di mana? Kita tahu nggak kita tuh ada di mana? Jangan-jangan kita bukan seorang pelari, kita cuma penonton doang yang cuma melihat kebangunan rohani karena ada orang-orang mengerjakan. Jangan-jangan kita hanya sekedar duduk di tribun itu ya teman-teman. Itu Gelora Bung Karno ya. Ini bukan stadion ya, Citarum ya. Atau stadion Logosari, bukan ya. Kalimantan, beda ya. Beda kelas maksudnya. Enggak bercanda. Ini stadion Gelora Bung Karno. Jangan-jangan kita cuma jadi penonton yang ada di tribun, teman-teman. Berlari ya. Tapi teman-teman ketika kita sadar identitas kita adalah seorang pelari, identitas kita adalah seorang yang sudah diselamatkan, kita pasti ada menjadi seorang atlet yang akan berlari. Nah teman-teman, permasalahannya seperti ini teman-teman. Saya kemarin belajar sesuatu, seorang pelari akan dikatakan diskualifikasi. Fisiknya dan staminanya itu melemah. Contoh ada patah kaki atau dan lain diskualifikasi. Yang kedua, seorang atlet itu tidak boleh menggunakan nama doping. Ya. Dan yang ketiga teman-teman, seorang atlet pelari itu dikatakan diskualifikasi ketika mereka berlari tidak pada tracknya. Paham? Saya ulang ya, seorang pelari itu tidak akan didiskualifikasi ketika mereka keluar dari tracknya. Ya, itu juga seperti hal rohani kita teman-teman. Ketika kita tidak ada dalam posisi kita yang sebenarnya, yang Kristus sudah sediakan untuk kita, diskualifikasi dalam rencana Allah. Bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi kalian, ya. Tuhan tetap mengasihi kalian bahkan sekalipun kalian jatuh dalam dosa. Tapi ingat bahwa perlombaan itu akan terus berlanjut. Ini kita semua adalah orang-orang yang berlari berlomba untuk mendapatkan mahkota kekal. Bukan untuk mendapatkan keselamatan ya. Karena keselamatan sudah kita peroleh.
tapi kita mendapatkan mahkota kekal. Bukan hanya sekedar masuk surga, teman-teman, tapi mengerti setiap rencana Tuhan yang besar untuk bangsa ini, untuk kampus. So, hari ini jangan sampai keluar dalam track. Masalahnya ini ada tiga, teman-teman. Kamu jadi penonton atau pelari. Yang kedua, seorang pelari tidak boleh keluar dari tracknya. Yang ketiga, teman-teman, kamu percaya nggak ini benar ada di track Tuhan atau di dalam trackmu sendiri? Hakimin, tapi teman-teman, kita, Mas Daniel pun akan cek hatiku. Apakah benar aku ada dalam rencana Allah atau dalam rencanaku sendiri? Rasa bahwa aku masih hidup untuk diri sendiri, Mas. Bertobatlah, karena Kristus mati supaya kamu hidup untuk Kristus. Ya, kalau hari ini kamu ada dalam rencana Allah, sekalipun kamu nyari pekerjaan susah, sekalipun papa mamamu suka berantem, sekalipun banyak keadaan anak-anak rohani nggak bisa berubah, sekalipun di PMK nggak banyak yang join, kamu akan tetap jalan. Dukung kamu akan tetap jalan. Sekalipun mungkin ada kesempatan yang lebih baik di track orang lain, kamu akan tetap ada di trackmu. Kamu ada dalam rencana Tuhan, bukan rencanamu pribadi. So, hari ini teman-teman, kita harus kembali ke visi awal. Kita selesaikan musim ini dengan baik. Teman-teman tahu nggak? Tuhan tuh nggak pingin. Nggak kita berlari menyelesaikan pertandingan hanya sekedar, oh aku selesai. Nggak, teman-teman. Ketika kamu selesai, kamu tetap happy, kamu tetap sukacita. Ya teman-teman lihat ya, kalau seorang pelari itu udah mulai ngos-ngosan, dan mereka masuk ke, ya selesai, tapi dengan ngos-ngosan. Tapi bayangin, seorang pelari jarak jauh itu mereka akan larinya pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah mendekati garis finish, dia langsung cepat. Dan dia ngerasa, wah aku menang, gitu. Jadi nggak cuma sekedar menyelesaikan panggilanmu, nggak sekedar menyelesaikan rencana Allah, tapi benar-benar ada sukacita, ada kasih, ada kuasa di dalam kehidupanmu ketika kamu berlari sampai garis akhir. Jadi teman-teman, kita mau sama-sama belajar malam hari ini. Kita apakah benar kita kita benar-benar ada di dalam rencananya Allah atau enggak? Kita sama-sama belajar malam hari ini. Kalau hari ini engkau merasa engkau tidak dalam rencana Allah, engkau masih hidup dalam ambisimu pribadi, sama-sama ya. Bukan berarti ketika Mas Daniel ngomong kayak gini, Mas Daniel orang yang paling benar. Enggak, aku juga orang yang harus bertobat. Aku juga orang yang harus diperbarui setiap hari demi hari. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, Mas, gimana caranya kita tak jawab saya. Gimana caranya kita bisa tahu kita dalam rencana Allah atau dalam rencana pribadi kita? Ya, jawabannya cuma satu, teman-teman. Kamu tidak akan berlari tanpa tujuan. Akan berlari tanpa tujuan ketika kamu mengenal untuk siapa kamu berlari dan dengan siapa kamu berlari. Ya, kalau kamu kenal Yesus, kenal Kristus, pasti kamu tahu tujuan hidupmu seperti apa. Kita mau sama-sama berdoa malam hari ini. Teman-teman, saya nggak mau suruh teman-teman seperti apa. Silahkan teman-teman mengambil waktu teduh, teman-teman. Kita menyelesaikan bulan ini, teman-teman ya. 2020 selesai. Yang lama biarkan berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, bukan berarti ketika sudah punya pacar, berarti pacarku udah lama aku putusin. Enggak ya, teman-teman ya. Enggak. Ya, teman-teman, ini bukan soal pacarmu, ini bukan soal mobilmu, bukan soal laptopmu, bukan soal jabatanmu yang baru, tapi ini soal hatimu. Soal hatimu, apakah benar Kristus dan kamu ada dalam rencana Allah? Oke, teman-teman, kita mau sama-sama berdoa dimanapun kau berada, apapun latar belakang teman-teman, kita mau sama-sama berdoa, mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan, mengerti setiap posisi kita, hati kita, posisi hidup kita. Berdoa.
sembah Yesus seumur hidupku. Kita mengatakan segala pujian dan syukur untuk menyelesaikan tahun ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Sembah Yesus seumur hidup. Kita mau katakan segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Sembah Yesus seumur hidup. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini kami nggak ngerti setiap tujuan kami, Tuhan. Ajari kami mengerti setiap panggilan Tuhan. Ajari kami mengerti setiap posisi kami. Karena kami mengerti setiap identitas kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang dipercayakan berita pelayanan pendamaian. Kalau mungkin hari ini kami mengalami berat, mungkin hari ini kami mengalami desakan yang tidak baik, malam hari ini biarkan Tuhan kasih-Mu menjamahkan hati kami, Tuhan, dipenuhi oleh kuasa dan cinta. Sebelum kami pergi ke kampus-kampus, sebelum kami pergi ke sekolah-sekolah, sebelum kami pulang ke komunitas kami masing-masing, sebelum kami pulang ke tempat pekerjaan kami, Tuhan, biarkan nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu turun atas kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Pakai kami menjadi jawaban untuk bangsa kami, menjadi jawaban untuk keluarga kami, menjadi jawaban untuk setiap kampus, menjadi jawaban untuk setiap generasi kami. Segala dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Sembah Yesus seumur hidup. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami merintis orang-orang yang takut akan Tuhan masuk ke setiap PMK demi PMK. Orang-orang yang menyalakan api kebaunan rohani itu kampus-kampus, menyalakan api kebaunan rohani itu setiap pulau, menyalakan api kebaunan rohani itu setiap marketplace, menyalakan api kebaunan rohani itu setiap sekolah demi sekolah. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini lahir orang-orang yang takut akan Tuhan. Dari tempat ini lahir Tuhan orang-orang yang Tuhan, orang-orang kunci di bangsa ini yang akan mengubah bangsa ini.
Saya berdoa hambamu merilis Tuhan orang-orang di tempat ini. Saya berdoa Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai mereka Tuhan. Saya berdoa Tuhan, berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub turun atas dia hidup kami. Dan bukan ekor. Tanah yang kau injakan menjadi milikmu. Kau akan menjadi jawaban untuk keluargamu, menjadi jawaban untuk kampusmu, menjadi jawaban untuk bangsamu. Mungkin kau nggak ngerti kau harus mulai dari mana. Saya berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang menuntun bagaimana kami harus memulai dan bagaimana kami harus menyelesaikan musim ini Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk musim ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk 2020. Kami bersyukur untuk orang-orang yang mereka datang dan pergi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang terus mendukung kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk setiap keluarga. Kami bersyukur untuk setiap gereja-gereja lokal dimanapun Tuhan gembalakan kami. Kami bersyukur untuk setiap kampus demi kampus. Kami bersyukur untuk setiap sekolah demi sekolah. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur untuk setiap bapak dan ibu rohani yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur untuk setiap banyak hal yang Tuhan percayakan di 2020. Kami ingin menyelesaikan musim ini dengan baik. Kami menyelesaikan posisi ini dengan kami menyelesaikan posisi kami untuk tahun depan. Bagaimana kami harus melangkah, bagaimana kami harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa Tuhan, bukan hanya sekedar secara personal, tapi secara kontemporer. Untuk mengerti bagaimana kami harus berjalan di 2021. Bagaimana kami harus berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan arahkan umum sesuai dengan visi, bukan dengan ambisi kami pribadi. Arahkan setiap orang-orang yang di dalam umum Tuhan untuk terus mencintai Engkau, terus mencintai bangsa ini, untuk mencintai generasi. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan firman Tuhan merema dalam hidup kami. Kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lanjutkan sharing kesaksian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Persilakan Lucia. Ya, shalom teman-teman, terberkati ya dari firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Mas Daniel sudah menyampaikan firman. Aku percaya teman-teman terberkati ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Dan malam hari ini teman-teman, sebelum kita mau ada Q&A ya, tanya jawab dan sebagainya, kita ada satu kesaksian teman-teman. Kita ada satu kesaksian dari rekan kita, Christian. Mas Christian kan? Ya, Christian. Ya, kita ada satu kesaksian dari Christian. Christian bisa tunjukkan gigimu, tunjukkan auramu, tunjukkan auramu. Take me out. Silakan Chris, orangnya belum keluar loh. Malu-malu Chris ya. Udah. Shalom Chris. Halo. Ya. Silakan. Waktu dan tempat aku persilakan. Salam teman-teman. Jadi Halo. Halo. Suaramu kecil banget Chris. Oh, tes. Sama kamunya ya. tes. Udah. Oke. Kalau kurang kencang, tolong kasih tanda ya teman-teman, lambaikan tangan. Oke teman-teman. Mohon maaf ya kalau semisal ada yang mengganggu kayak motor lewat atau apa, soalnya ini lagi di taman rumah, hujan taman. Guyon-guyon ya teman-teman, kalau enggak gitu ini kamera HP geter-geter ini, soalnya aku malam lah, enggak biasa dilihat di depan umum gitu. Tapi kalau malu-maluin aku malam hari ini aku mau ngungkapin suatu pernyataan sih. Halo, Mas. Oh. Tas halo teman-teman. Halo, dengar. Sorry, ternyata mikrofon earphone-ku mati. Jadi terpaksa harus tak deketin gini biar lumayan keras suaranya.
Nah, jadi pernyataan pertama aku mau ngungkapin penyesalanku kenal UHOP. Karena apa? Karena 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 ikut UHOP aku jadi gimana ya? Aku jadi punya rasa tentang, jadi tahu apa itu namanya kekeluargaan, dan karena ikut UHOP jadi ketua PMK. Ya gitu teman-teman. Tuhan, ketua PMK USM. Ya puji Tuhan teman-teman. Selamat malam Pak Ketua. Waduh. Jadi awal-awalnya itu dulu tuh, awal ya, sebelum aku berada di posisi saat ini ASEKA kayak wes dulu. Jadi awal-awalnya tuh memang dulu aku tuh orangnya tuh pendiam, nggak mau peduli sama orang lain, buru-buru peduli ada orang lewat ya aku males nyapa. Nah gitu teman-teman. Terus lama kelamaan aku mulai dibentuk Tuhan di suatu acara yang namanya SPY waktu itu di gerejaku. Aku dikenalin dengan salah satu grup SCY, terus ya itu mengikat terus sampai akhirnya aku dikenalin UHOP ini. Dan di UHOP ini aku benar-benar belajar tentang apa itu kekeluargaan, tentang maksudnya begitulah, bagaimana caraku untuk mengasihi kamu dan gimana caraku untuk kamu meskipun kamu tidak mengasihi aku, itu teman-teman. Terus awal ceritanya aku dipilih jadi ketua PMK ini, aku sebenarnya bener-bener nggak ada hati untuk kesana ya teman-teman. Maksudnya ketua PMK, aku kisah sih, aku tahu aku nyadar diri kalau aku tuh nggak pantas jadi ketua PMK. Ya kali ketua PMK hobinya masih apa namanya tidur. Maksudnya tidur tuh melupakan saat teduh, melupakan kalau doa sering, maksudku saat teduh itu membaca Alkitab dan lain-lain, masih sering kayak gitu. Terus jatah ke gereja malah sebelum corona lo ya. Ini aku cerita jujur nih, dan aku rada bisik-bisik soalnya kalau ketahuan mama siap-siap dicoret dari kakak. Nah itu teman-teman. Terus tahu-tahu aku dicat sama ketua PMK, Chris, ini pertama kali aku dicat, Chris, kamu jadi ketua tunggal ya, maksudnya nggak ada pilihan lain, yaudah aku gitu. Lah aku sopo wonge sing ora pikiran ya. Serius teman-teman, aku nggak tidur 3 hari 3 malam gara-gara itu. PMK calonnya aku tok, wedan po. Nah terus gitu teman-teman. Terus aku dari situ aku berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan, kok kamu milih aku Tuhan? Aku ini stres mobil Tuhan. Kok ora ana calon liyane? Nah, tapi Tuhan taruh satu ayat di hatiku. Aku sempat cerita juga sama Mas Dan. Tuhan ngomong, kamu penjala manusia. Itu yang aku ingat banget ayat itu. Dan benar-benar aku tuh nggak pernah baca Alkitab sebelumnya sama sekali, nggak pernah. Apalagi denger ayat itu sama sekali aku nggak pernah denger ayat itu. Tahu-tahu muncul kayak gitu, dan itu bagiku bener-bener, kamu tuh udah tak pilih, kamu kenapa mundur? Dan satu yang aku yakin teman-teman, aku tanya lagi, Tuhan, kalau memang ini jawabanmu, ya aku nggak mau sampai di sini Tuhan. Kalau memang ini jawabanmu, tolong pertegas lagi Tuhan, karena aku masih ragu-ragu tentang apa yang akan ku jalani. Dan itu terbukti teman-teman. Pas hari sebelum pemilihan, maksudnya beberapa jam sebelum pemilihan, aku sempat berdoa, jangan ditiru ya teman-teman. Aku sempat berdoa jelek gini, Tuhan, kalau engkau tidak menghendaki aku, silahkan kau gagalkan apapun caranya Tuhan. Tiba-tiba bocor, entah watangku tiba-tiba mules, apapun kiranya aku gagalkan Tuhan. Dan setelah tak tunggu, hamin 1 jam, itu watangku ya mules, banku bocor.
Dan itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua, begitu aku berdoa lagi, Tuhan, kalau memang ini jalanmu Tuhan, kiranya Tuhan kau sertai aku. Dan sing edane, aku ngomong di depan anak-anak PMK yang menurutku saat itu adalah anak-anak suci yang lebih mengenal tentang Alkitab. Itu sampai bahkan aku beberapa kali membahas Alkitab, membahas beberapa ayat dari Alkitab. Itu ada di pikiranku teman-teman. Maksudku aku nggak ada niatan untuk ngomong itu, ya tiba-tiba mengalir, weh. Kayak ini Tuhan bisi jawabannya di sebelahku gitu loh teman-teman. Nah itu teman-teman, satu yang ingin aku sampaikan ke teman-teman, kalau Tuhan ngomong A, jangan pernah kamu jalan ke B. Kalau Tuhan ngomong B, jangan pernah kamu sesekali kamu jalan ke A. Maksudnya gini teman-teman, kalau Tuhan udah ngomong, kamu tuh jalani ke sini. Kalau Tuhan udah nunjukin, kamu tuh jalani ke sini. Jangan berani-berani, alah ngapusi, alah buah aku manut diriku dewi. Nanti kalau kamu gitu teman-teman, nanti kamu bakal, kalau dalam bahasa Mandarin, nyungsep. Kamu bakal yang namanya nyungsep teman-teman. Kalau kamu malah menjauh dari jalannya Tuhan. Tetapi sebaliknya teman-teman, kalau kamu memutuskan untuk ikut jalannya Tuhan, entah kamu tidak tahu ke depan itu bagaimana, entah kamu tidak tahu badai di depan itu gimana, entah kamu punya anggapan kalau di depan tuh bakal ada setan-setan yang akan menghadang, itu semua akan disingkirkan Tuhan teman-teman. Kalau memang Tuhan taruh kamu di sana, kalau memang Tuhan suruh kamu untuk ke sana, kalau memang Tuhan suruh kamu untuk melayani anak-anak di bawahmu, kalau memang Tuhan suruh kamu untuk, Tuhan akan meluruskan jalanmu teman-teman. Dan itu terbukti saat ini teman-teman. Saat ini ada beberapa anak juga yang curhat sama aku, terus ada beberapa juga yang benar-benar mereka tuh merasa terayomi gitu teman-teman. Bukan ribet aku teman-teman, tetapi itu semua karena Tuhan ya teman-teman. Bayangin aja orang yang dulu nih GB deh, kalau nggak percaya jutek, bahkan nggak merhatiin orang sedikit pun, nggak merhatiin, sekarang jadi care. Itu semua bukan karena aku pribadi, bukan karena hebatku, tetapi karena hebat Tuhan. Karena aku yakin Tuhan memang taruh aku di USM untuk apa namanya, untuk sesuatu kekeluargaan di sana teman-teman, untuk membawa OSM ke jalan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan teman-teman. Dan apa namanya teman-teman, Tuhan memilih seseorang bukan karena hebat orang itu, tetapi Tuhan memilih seseorang karena memang dia adalah orang yang siap teman-teman. Siap di sini bukan berarti maksudnya ahli teologi atau sekolah di teologi ya, atau tiap hari baca Alkitab dan lain-lain teman-teman. Tetapi siap di sini adalah siap untuk dirubah, siap untuk melayani lebih lagi, siap untuk meninggalkan kedagingannya teman-teman. Itu sih yang aku pelajari dari beberapa kisah hidupku yang agak penuh surprise. Maaf, nggak bisa keluar wajahnya karena mikrofon headphone-ku lagi rusak. Terima kasih, love you. Yes. Oke, thank you. Aduh, sorry. Ya, Cimbangnya mau masuk. Oke, sorry. Oke, masih bengong agak ya? Ya, thank you ke Christian dari kesaksiannya. Aku percaya setiap kejadian dalam hidup kita tuh dahsyat dan ajaib ya. Di firman sudah bilang kalau kejadian kita tuh dahsyat dan ajaib, gak ada yang salah dalam hidup kita.
kadang kita memang mindset kita yang mikirnya kalau itu salah, tapi aku percaya rencana Tuhan itu ya dan amin, nggak pernah ada yang gagal, selalu damai sejahtera gitu. Memang nggak gampang kalau Tuhan Tuhan kasih kita satu momen buat kita belajar lebih, itu memang nggak gampang, tapi aku percaya kalau kita mau belajar kita dapat sesuatu kok gitu. Terus jadi ketua ya Chris, aku ngerti walaupun aku nggak pernah jadi ketua, tapi aku ngerti ya, justru aku ngerti banget maksudnya riuhannya jadi ketua, ributnya jadi ketua, terus gimana sakit hatinya jadi ketua, aku ngerti betul. Tapi aku percaya sih gini, terus semakin kita ya, bukan hanya si Christian, semakin kita diajak Tuhan ke next level lagi, berarti itu terjadi bagi kita, hidup kita sudah next level aja gitu loh. Maksudnya kita kalau di level ini sudah lulus, kita akan dikasih level yang lebih tinggi lagi. Ya, aku percaya semua yang terjadi dalam hidup kita itu dasar dan ajaib. Tuhan sudah bilang di firman juga ngomong demikian. Yang penting tetap ngerti posisi teman-teman seperti apa gitu. Kayak tadi Mas Daniel ngomong, kalau kita ngerti posisi kita seperti apa, kita lagi dalam posisi seperti apa, kita akan semaksimal mungkin gitu loh. Beda kalau teman-teman nggak tahu posisi teman-teman seperti apa gitu. Nggak mungkin kan Lionel Messi jadi kiper gitu. Nggak mungkin Cristiano Ronaldo jadi back atau jadi manajer bola, malah jadi klub Real Madrid Badul teman-teman. Jadi aku percaya gini teman-teman, kalau teman-teman sudah ngerti posisinya teman-teman masing-masing, teman-teman akan bekerja lebih maksimal, lebih efektif dan lebih efisien. Kalau secara teknis ya teman-teman. Seperti itu. Jadi thank you Christian dari apa yang sudah disaksikan, dari apa yang sudah Christian kasih kesaksian. Nah, kata-kataku belibet mana sih? Oke, selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau bertanya sudah disampaikan atau tanya apapun ya, boleh kita membuka berapa termin Mas? Ya. Kita 7 termin. Aduh, sorry teman-teman. Ini anjingnya Mas Daniel nonton. Oh ya, Mas Buku mau sharing dulu. Oh, silakan Mas Buku, langsung on cam dan on audionya. Jadi doang prank ini. Mas Buku, yang sayangku, cintaku, I love you. Tolong dong, posisikan diri dengan baik dong. Oke, silakan teman-teman ya, kembali ke track ya, jangan terlalu jauh-jauh dari track. Nanti kita nggak sesuai apa yang kita mau. Ya, ini mungkin si Julius sudah on audio ya. Silakan Jul kalau mau bertanya Yul. Yul, kamu mau ngomong apa tentang Yul? Suara kamu nggak kedengeran nih. Halo? Yul agak beresek dan tidak terlalu jelas. Se. Ngomong lagi coba Yul. Mas, suaraku. Kamu resep yuk. Coba Kamu coba mungkin yang salah bajumu Yul. Masih gak kedengaran, coba gak usah pakai headphone deh. Atau gak usah pakai baju. Maaf teman-teman. Ini Mas Daniel. Yul masih gak kedengeran loh, malah off audio. Menyambi ya kok menyambi. Sambil nungguin audionya Julius. Bener lagi teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman, apapun, anything, feel free aja. Kalau teman-teman mau sharing juga boleh. Kita terbuka banget, kita bakal dengarkan. Kita akan jadi keluarga yang benar-benar keluarga ya teman-teman ya. Kita akan sama-sama dengarkan teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau sharing silakan. Ada yang mau bertanya aja silakan. Mas, lagi masalah? Oke. Santai Yul. Aku juga sabar kok. Sabar kayak nunggu jodoh. Ya silakan gengs. Aku jadi kayak ngomong
kayak ngomong sama libat loh. Julius keluar. Malah metu. Ya mungkin maaf ya teman-teman ya, mulutku memang seperti ini. Oh silakan. Sharingkan nih. Kan Fir, on cam dan on kamera. Itu on cam dan on kamera. On cam dan on audio. On cam dan on kamera bedanya apa kak? Ya maaf loh, kan manusia tempatnya salah. Silakan, silakan Fir. Mau sharing. Belum ya papi buku belum cerita nih loh, udah memberkati nih loh. Ya, cuman mau cerita aja sih dikit. Minggu lalu sih, nah minggu lalu tepatnya aku tuh habis kayak bener-bener dapet berkat Tuhan gitu loh. Jadi di depan rumahku tuh lagi ada yang kontrak. Nah itu tuh kayak orang-orang proyek gitu loh. Ekspektasiku itu adalah orang-orang proyek kan biasanya kayak bukan nakal sih ya kayak cowok-cowok yang ganjen dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah terus ternyata tuh enggak teman-teman, jadi orang-orang yang di depan itu tuh kayak orang-orang yang baik-baik gitu loh, jadi kayak om-omnya tuh baik-baik semua gitu loh dan friendly juga kayak sama tetangga gitu. Nah seberang rumahku itu kan juga ada warung, nah itu kan tetanggaku gitu kan juga. Nah itu kan kalau pagi dibikinin nganuin sarapan dan lain sebagainya, pokoknya apa-apa kalau orang proyeknya tuh di situ gitu loh. Ketika waktu itu tuh aku lagi jarang keluar rumah sih, biasanya tuh aku kalau sore tuh aku keluar rumah, aku kayak sosialisasi aja gitu loh, biar aku tuh gak ngurung diri dalam rumah terus kayak gitu. Nah, terus satu itu aku tuh keluar rumah nih, jadi ada salah satu dua orang bapak-bapak gitu kan, dua om gitu, baik sama papa mamaku gitu, jadi kayak sering bantuin papa mamaku, kayak sering bantuin papaku, kayak ikut papaku pergi keluar kota nemenin kayak gitu, apa ikut bantu-bantu angkat papaku tanaman di depan rumah kayak gitu-gitulah, pokoknya bantu kayak gitu. Nah kayak klop gitu loh sama papaku. Nah suatu ketika aku tuh lagi di luar, pas kayaknya papa mama aku tuh lagi jemput kakakku di Blore, tapi aku tuh di luar sampai malam banget gitu, ngobrol-ngobrol sama dua om itu, tanya jawab kayak gitu. Nah, terus saya digali-gali kayak gitu. Terus suatu ketika si dua om itu tuh minta nomor WhatsAppku. Aku sebenarnya udah gak mau ngasih sih, jadi bukannya kenapa-napa, tapi cuma kayak takut aja gitu loh. Aku kasih, terus ada salah satu om itu tuh tiba-tiba ngechat aku dengan kata-kata cuman, terus aku kaget tuh, hah? Terus kayak aku mikir, padahal omnya itu tuh bukan orang Kristen juga. Aku merasa kok, tiba-tiba cuman ngechat kayak gini, terus aku merasa kayak, wow. Terus singkat cerita ya chat kayak gitulah. Omnya tuh ditinggal sama anak ceweknya, nah jadi kayak nganggep aku tuh jadi kayak anaknya sendiri kayak gitu, jadi kayak anak pengganti ceweknya kayak gitu. Ya udah tau aku kayak cerita-cerita kayak gitu kan. Nah omnya suatu ketika salah satu omnya itu tahu kalau aku tuh sering kuliah sampai pagi gitu loh, karena dari depan itu kan kamarku di sebelah sini nih, nah dari bawah situ tuh kelihatan kalau lampuku lagi terangan sampai pagi, berarti tandanya aku belum tidur. Nah omnya itu tuh sering di depan kayak merhatiin kamarku gitu, kayaknya kamu hampir 20 jam ngeliatin laptop terus ya, kasihan dong mata kamu, nanti sakit bla 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 bla. Terus aku cuma bilang kayak gitu, ini tuntutan tugas, aku bilang kayak gitu. Terus omnya itu bilang, loh ya jangan kayak gitu, dan kayak gini sih, sebenarnya Vira udah mau beli kacamata yang buat anti radiasi sih om, cuman belum dikasih aja uang sama papa. Akunya nunggu dulu karena uang jajanku juga lagi berkurang dan lainnya, aku bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba omnya tuh bilang gitu, kalau boleh om mau beliin kamu ya. Dia tiba-tiba bilang kayak gitu, terus kayak ngerasa kaget dong. Terus kayak bener-bener nolak banget, enggak om, enggak usah, aku nunggu dari pas aja, nanti kalau papa dapet uang kan pasti aku dibeliin, aku bilang kayak gitu.
dari semester kemarin kan, soalnya dari awal kuliah online itu. Nah omnya itu begitu, terus itu sambil bilang, please ya kamu terima dan ditolak kayak gitu. Anggap aja ini kenang-kenangan buat dari om, kalau om udah nggak kerja di Semarang lagi kayak gitu. Soalnya om proyeknya itu kan dari rantauan semua kayak gitu kan. Terus tiba-tiba tuh omnya tuh kayak minta rekeningku gitu. Aku tuh udah selalu nolak banget, tapi tuh omnya tuh maksa-maksa gitu loh, sampai kalau aku ketemu di depan rumah tuh omnya tuh minta ya gitu, mama katanya mau kirim rekening dan lain-lainnya gitu. Iya nanti om, aku cuma bilang kayak gitu. Terus di chat juga kayak, udah buruan kirim rekeningmu, besok kalau om pas kerja nanti om transfer, dia bilang kayak gitu. Mata biar matanya nggak rusak kayak gitu. Terus habis itu apa ibu sih mau. Terus habis itu setelah itu rekening, terus besoknya tuh langsung ditransfer dulu sama omnya secara tiba-tiba 250.000, yang itu menurut kita adalah nominal yang besar sih. Padahal itu bukan siapa-siapaku dan aku juga kenal barusan, dan tiba-tiba transfernya 250.000 dan dikirim di aku. Ini jangan lupa buat dibeli ya kacamata biar mata kamu gak rusak kayak gitu. Terus ini itu juga bener-bener gak kenal deket sama aku gitu loh, chat pun juga jarang, dan tiba-tiba rekeningku tuh dari om satunya itu, tiba-tiba tuh aku dikirimin uang juga 10.000 gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak, ya ampun, aku aja nggak kenal deket dan aku nggak pernah ngelakuin kebaikan apapun sama mereka, kok mereka malah baik sama aku. Terus kayak aku ngerasa kayak Tuhan tuh baik banget gitu. Ada aja berkatnya yang kasih lewat orang lain atau nggak langsung lewat kitanya, tapi ada aja orang-orang yang Tuhan pilih buat ke kita. Jangan ngeraguin kebaikan Tuhan teman-teman, dan terus berdoa, jangan berhenti melakukan kebaikan juga, karena Tuhan pasti ngelihat dan balasnya pun nggak langsung ke kita kok pastinya. Misal kita ngelakuin kebaikan ke orang lain atau ke siapapun, nanti kan yang balas bisa jadi lewat orang lain atau lewat orang terdekat kita, bahkan yang nggak kita kenal sekalipun pasti bisa ngelakuin kebaikan lagi. Silakan Kak Jis. Ya, thank you ya Fir. Ya, intinya jangan sampai tergoda sama om-om ya. Ya ampun, jahat banget. Ya, maksudnya kan Nggak gitu. maksudnya kita perbaiki selera lah ya. Walaupun selera Enggak. Om Hizkiyah juga berarti om. Om kan termasuk Mas Daniel ini om. Oh, Ya itu ya itu ya teman-teman ya, terus sharingnya terberkati ya teman-teman ya. Aduh, potong keluar. Thank you Vira yang sudah sharing ya. Jadi ini jadi salah satu contoh bahwa di sini tuh tempatnya feel free aja gitu teman-teman. Maksudnya teman-teman mau sharing apa kita dengarkan gitu. Kita sebagai keluarga jadi pendengar yang baik. Jadi nggak melulu kita ngomongin tentang apa gitu. Tapi aku percaya kita menerima satu sama lain tuh kita jadi ungkapkan kasihnya Tuhan gitu teman-teman ya. Jadi itu thank you Vira. Ini belum ada yang mau tanya nih teman-teman ya. Halo, Mas. Halo. Seru kedengaran? Iya ya. Silakan. Oke, matur nuwun, Mas. Monggo Mas. Oke, sebelum itu shalom buat anak-anak Tuhan semua. Masih ada sukacita kah? Amin. Sukacita. Oke. Haleluya. Amin. Nah, kalau aku bilang shalom aleichem, berarti teman-teman bilangnya aleichem shalom ya. Shalom aleichem. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Salam sejahtera. Nah, tadi ini firman yang ini saya mau menambahkan. Nah,
Tadi kan ini firman yang kita dengar dari Mas Dan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Ini bukan ayat 17, maksudnya ayat 17 sampai 21 kan. Nah, pas ini waktu saya lihat saya jadi ingat kok. Ayat ini pernah dikasih sama teman saya waktu saya masih di Kupang dulu. Saya pertama kali bertobat itu. Nah, teman-teman tahu kan saya dulu ini seorang pesina, tapi oleh cinta kasih Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan saya itu. Nah, flashbacknya dulu ya, mengapa Paulus menulis surat 2 Korintus ini? Nah, mengapa? Karena kalau kita baca kita lihat terjadi perpecahan antara jemaat di Korintus. Nah, adanya sebuah perpecahan. Nah, dia menulis sebuah nasihat supaya jemaat di Korintus ini mereka bersatu gitu. Seperti dalam ayatnya yang mengatakan begini, aku menanam, Apolos Tuhan. Nah, di 2 Korintus ini Paulus kembali mengulangi ini nasihatnya bagi jemaat-jemaat di sana. Dia itu mau supaya jemaat di sana itu menjadi teguh dalam Tuhan itu. Nah, di ayat yang ke-17 ini sampai 21 ini nasihat yang paling penting itu. Nah, dia mengatakan siapa yang sudah dalam Kristus, siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah ciptaan yang baru, manusia yang baru, manusia rohani yang baru. Betul. Rohaninya itu diubahkan, dibersihkan, disucikan. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, coba ingat-ingat dulu, coba teman-teman ingat, coba dulu teman-teman itu seperti apa, walaupun teman-teman Kristen tapi belum mengenal Yesus, teman-teman dulu seperti apa kehidupannya, sampai Tuhan merangkul, Tuhan menyelamatkan, Tuhan mengubahkan di pribadi yang baru, tangan Tuhan itu, coba teman-teman ingat-ingat kembali kasih Tuhan itu, ingat-ingat kembali betul teman-teman, bagaimana Tuhan menyelamatkan teman-teman itu. Ingat kembali, coba ingat kembali baik-baik itu. Tuhan itu penuh dengan belas kasih itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ini kesimpulan yang dari yang saya sharingkan ini, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita hidup lagi seperti kehidupan kita yang dulu, tapi marilah di kehidupan kita yang baru ini menjadi manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita menjadi pribadi yang baru, kita dekat dengan Tuhan dan selalu bangun hubungan dengan dari saya. Halo, Mas Rizky ya? Ya. Ya, tadi apa yang ditambahin sama si Julius memang bagus banget teman-teman. Jadi waktu kita sudah jadi ciptaan baru, tadi apa yang tadi sudah di Julius itu jadi posisinya kita sekarang teman-teman. Kita tuh ciptaan baru, ya bagus ya. Kita sudah jadi ciptaan baru. Posisi kita adalah ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu, gimana sekarang ya. Jadi yuk kita sama-sama perbaiki diri teman-teman. Kalau kita tuh harusnya ngerti dan paham betul posisi kita sebenarnya apa. Posisi kita jadi ciptaan baru apa ciptaan lama, atau produk gagal atau produk belum jadi dan sebagainya, teman-teman yang tahu. Ya, tapi aku percaya di firman sudah ngomong kalau kita itu ciptaan baru teman-teman. Ini jadi dasar firman pada malam hari ini juga, kalau posisi kita sebenarnya baru yang sudah Tuhan berikan buat kita tuh sebuah anugerah yang besar gitu. Jadi jangan sia-siakan. Jadi posisi teman-teman jangan disia-siakan. Jadi sampai kita kehilangan anugerah itu karena kita menyanyiakan hal yang besar seperti itu gitu loh. Jadi yuk kita sama-sama bareng
sama-sama bareng-bareng buat kita belajar. Ya teman-teman, di sini tempatnya belajar dan berdiskusi. Jadi thank you Julius yang sudah menyampaikan sedikit. Matur nuwun Mas. Ya, kurang ajar. Thank you. Oh, thank you, thank you ya. Kalau manggil aku jangan Om Fir. Pak. Nggih, nggih Mas. Oke, minta uang Pak D. Opung. Oh, teman-teman orang Medan tahu lah aku opung. Oh iya, opung minta uang opung. itu Batak ya katanya. Kalau orang Batak mesti tahu deh opung aku. Ya, itu teman-teman. Oke. Ya gimana Yul? Enggak Mas. Kalau yang tadi saya mau bilang, ini kalau dalam saya punya bahasa itu, ini apa, kalau minta uang bilang gini, oh beta minta uang do, begitu. NTT. Oh, Yul udah sore. Sore kamu opung dulu ya. Oh Pak Pung ya, udah ganti ya. Mas dia nggak tahu Papung Mas. Jadi Papung tuh bahasa Jawanya mandi ya. Buat anak-anak kecil dia Papung tuh maksudnya suruh mandi teman-teman. Kak Gisma opung dulu. Orang tua sana ngomong Jawa. Ya Allah Tuhan Yesus. Ya Kak. Kita kembali ke track lagi ya teman-teman ya. Kita nggak boleh keluar track, ini bahaya ini ya. Sudah malam, sudah ngantuk ya. Nanti malam pada izin live ngantuk loh. Wayai. Oh ya. Kita masih ada waktu sedikit ya, 10 menitan. Buat teman-teman yang mau bertanya atau yang mau masih sharing lagi, nambah sesuatu, silakan teman-teman. Kita feel free aja ya. Teman-teman sambil makan kerupuk juga nggak apa-apa, nasi goreng juga nggak apa-apa. Kita santai kok teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ini teman-teman yang lain. Nanti ada close statement dari Mas Daniel ya. Nanti biar Mas Daniel yang menutup. Ya, silakan teman-teman, masih belum ada nih yang bertanya ya. Harus ada yang mancing-mancing nih. Oh, ya udahlah kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin aku aja deh yang bertanya sama Mas Daniel dan mungkin teman-teman bisa. Udah ya, kita on track ya teman-teman ya, on track ya. Kita sesuai jalur dulu ya. Nanti jangan sampai kita keluar jalur ya, ini bahaya. Gini aja mungkin teman-teman, mungkin ada yang bertanya, Mas aku sudah tahu posisi kita gitu, aku sudah tahu jati diriku, identitasku dan sebagainya. Tapi kadang waktu di pertengahan jalan kita mulai tergiur dengan godaan-godaan yang buat kita nggak on track lagi sama apa yang Tuhan mau. Nah, cara yang terbaik buat kita kembali lagi gimana Mas gitu? Mungkin bisa dijawab dan kita sama-sama diskusi teman-teman. Masih ada waktu 10 menit. Oke, thank you Is buat pertanyaannya. Jawabannya kalau kita mulai jatuh dan di tracknya Tuhan ya, tadi kayak kata Julius tadi barusan, kembali lagi ke tracknya Tuhan, kembali lagi mengingat bahwa kasih Kristus dan karya Kristus itu sudah cukup, dan mengingat lagi lah kematian dan karya Kristus gitu. Karena kita nggak akan pernah bisa kan ya, maksudnya kita manusia hidup di dalam manusia daging dan kita nggak akan pernah bisa dosa gitu teman-teman. Makanya kita harus selalu mengingat, selalu merefleksikan kematian Yesus di kayu salib supaya kita kembali lagi bahwa Tuhan Yesus itu sudah cukup dan mati buat kita gitu kan. Dan yang kedua harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bangun hubungan lagi dengan Tuhan kayak gitu kan. Maksudnya kayak udah terlalu jauh nih Mas, aku udah terlalu jauh dari Tuhan gitu. Buat aku gini tuh, tidak ada kata paling jauh kalau kita jauh dengan Tuhan gitu loh. Nggak ada teman-teman. Mau kemanapun kita berlari, Tuhan pun tetap ada di sana gitu loh. Makanya kita harus supaya kita kembali lagi kepada Tuhan, supaya kita supaya kita bangun lagi hubungan sama Tuhan, supaya tracknya kita itu kembali lagi ke dalam rencana Tuhan. Jadi ada dua, yang pertama ingat-ingat Kristus di kayu salib, dan kedua bangun lagi hubungan pribadi dengan Tuhan supaya kita juga terjaga. Dan yang ketiga punya keluarga rohani yang siap dukung kita, yang siap tolong kita untuk terus ada di dalam rencananya Tuhan kayak gitu sih. Dari Mas Dan. Ya bener banget teman-teman, maksudnya ingat-ingat aja teman-teman, kalau
semua apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus buat kita tuh udah cukup dan bahkan lebih cukup gitu. Ya, ada satu pujian yang ngomong kalau Christ is enough for me. Kristus itu udah cukup buat aku dan more than enough gitu. Kita cari-cari lagi kalau kita sudah mulai keluar jalur dari apa yang Tuhan mau, kita cari lagi Tuhan mau apa gitu dalam hidup kita. Yang penting hatinya kita condong kemana, condong ke Tuhan atau condong ke keinginan kita masing-masing. Jadi kalau teman-teman sudah ngerti kalau teman-teman sudah ngerti kalau teman-teman itu ciptaan yang baru, teman-teman bakal belajar hal ini teman-teman harus ngerti kalau sudah Tuhan berikan buat kita itu udah cukup dan sangat cukup. Jadi thank you buat jawabannya Mas Daniel dan respon teman-teman yang lain juga. Ini ada satu pertanyaan dari Christian Sugiarto. Oke, serius. Ini tak seriusin nih. Cuma aku ya gak ada yang mau nyeriusin. Kalau semisal Kak, ada teman kita yang depresi sampai pengen mengakhiri hidup kita, harus gimana ya Kak kita? Dan yang jadi masalah paling gede, dia udah gak percaya sama Tuhan, maksudnya dia nganggap Tuhan itu gak ada dan cuma bang belakang. Aduh, sorry. Oke. Kalau misal kita punya kasus kayak Christian punya gitu ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang depresi ya, kita sebenarnya gini teman-teman. Kita juga sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita diberikan hikmat ya sama Tuhan. Pertama kita harus tanya dulu, kenapa dia mengalami itu, atau minimal kita cari kebutuhannya dia. Kenapa dia sampai mengalami depresi, dan buat aku jawab kebutuhannya dia. Jawab kebutuhannya dia mungkin dia depresi karena mungkin orang tuanya seperti itu. Dan buat aku selalu ingatkan kembali kepada Tuhan Yesus sih. Kalau minimal dia menolak firman, teman-teman begini ya teman-teman. Ketika teman-teman menginjilin orang, teman-teman membagikan firman, jangan pernah takut untuk ditolak ke Kristen. Karena gini teman-teman, jelas-jelas kalau teman-teman baca di Roma 1, ketika seseorang diberitakan Injil dan kesalahannya itu kesalahan luka hatinya itu diobrak-abrik, mereka manusia ini memiliki yang namanya sifat offense. Dalam artian apa? Dia akan membela dirinya sendiri, dia akan merasa dirinya paling benar. Maka dari itu jangan pernah takut ditolak, karena Injil itu memang berfungsi seperti itu. Makanya kita harus kembalikan lagi kepada Injil Yesus Kristus. Kalau memang dia nggak mau terima firman Tuhan, ya udah. Konteks kita punya posisi adalah kita membawa berita pendamaian. Mungkin nggak secara langsung kita langsung tembak, ayo kamu berubah, ayo kamu bertobat, ayo kamu harus bangkit, enggak. Tapi minimal ada orang-orang di sekitarnya, salah satunya mungkin Kristen yang jadi jawaban buat dia. Jadi kayak apa namanya, Kristen rangkul dia, Kristen temanin, menjadi keluarganya dia, menjadi bagian dalam kehidupannya dia, kayak gitu. Kalau mungkin dia cewek, Kristen juga bisa minta tolong anak-anak urut cewek, Kak, aku boleh minta tolong nggak untuk mentorin dia. Kalau dia anak cowok, coba Kristen ajak ngobrol, ajak sering main, kayak itu. Jangan langsung ditembak, harus berubah, harus bangkit. Tapi minimal kamu hadir buat generasi kamu, itu udah buat aku udah cukup ya untuk orang-orang depresi. Tapi sekali lagi Kristen harus tahu dulu kenapa dia depresi, kebutuhannya dia apa, supaya kamu bisa menjawab kebutuhannya. Jadi gini teman-teman, ketika kita lihat fokus pada masalah generasi kita, tapi fokuslah menjadi jawaban buat generasi kita. Itu sangat penting, kayak gitu sih. Jadi kayak jangan ini teman-teman, jangan fokus, aduh masalahnya terlalu berat gitu. Nggak ada masalah paling berat di hadapan Tuhan. Mungkin dia mengalami masalah yang berat karena punya latar belakang yang berbeda, cara didik yang berbeda. Tapi minimal kita punya Tuhan, kita bawa kasih dan kuasa Tuhan buat hadir dalam hidup mereka. Dan prinsipnya jangan untuk mengubah mereka gitu teman-teman. Tapi belajarlah untuk menuntun mereka untuk bertemu dengan kasih Tuhan gitu teman-teman. Jadi kayak kalau kita prinsipnya aku harus ngubah orang ini, aku harus ngubah bangsa, aku harus, jangan teman-teman. Tapi belajar untuk mengasihi, menuntun orang-orang tersebut gitu. Karena ketika kita menuntun, pasti ada kasih dan kuasa Kristus yang pasti juga akan mengubahkan mereka gitu. Dan terjawab nggak ya Kristen? Terjawab nggak Kristen? Jadi mungkin sorry teman-teman. Jadi mungkin gini sih sama tadi kayak yang disampaikan Mas Daniel, kalau keluarga keluarga rohani itu penting. Memang penting banget teman-teman. Bahkan di firman ngomong kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu menunjukkan kalau di mana kita berada itu menentukan kita siapa teman-teman ya. Kalau teman-teman kumpul sama orang-orang jual kambing ya teman-teman jadi bau kambing. Maksudku mungkin posisi yang benar
itu lebih baik daripada teman-teman terlalu apa ya, terlalu pengen apa gitu loh. Masa aku jadi bingung kata-kata apa ya. Nah, cuma ini sih yang penting kalau kita ketemu sama orang-orang seperti itu, tujuan kita bukan merubah dia gitu. Maksudku kalau kita tujuannya merubah dia, bukan karena dia berubah gitu maksudku. Ya kita jadi support, kita jadi pendukung yang baik gitu. Tapi untuk atau tujuan kita bukan untuk merubah dia, karena yang bisa merubah dia cuma Tuhan. Kalau kita tuh cuma untuk mendukung aja teman-teman, kita dukung, oh ini caranya yang benar gini, caranya yang benar gini, kita kasih tahu. Bukan berarti terus kita, oh kamu tak kasih ini harus berubah, ya enggak teman-teman. Apalagi itu untuk Kristen yang menghadapi hal seperti itu. Jadi bukan tugas kita buat merubah dia, tapi tugas Tuhan buat merubah dia. Jadi belajar aja teman-teman, pertama miliki keluarga rohani yang benar-benar bisa nyupport teman-teman. Jadi ya terus percaya aja untuk bisa banget merubah orang gitu loh. Merubah bangsa tuh gampang banget terus, tapi mau atau enggak kan pertanyaannya itu gitu. Apalagi buat teman-teman di sini yang mau berdoa untuk bangsa dan sebagainya gitu, Tuhan bisa aja detik ini tuh Tuhan mau ngobain bangsa kita tuh bisa banget. Kalau kita mau enggak Tuhan gitu, mau atau enggak, tinggal pertanyaannya itu. Tapi aku percaya teman-teman di sini punya hati yang sama, kerinduan sama. Kalau Kristian aja rindu buat temannya yang depresi diubahkan Tuhan, aku percaya teman-teman yang lain juga bangsa dan negara kita sih. Jadi itu contoh kecil yang baik banget. Oke, thank you teman-teman yang sudah respon dan sebagainya. Kita sudah menunjukkan jam 9 ya Mas ya. Kita close dulu ya. Iya, thank you sama-sama. Thank you buat semua teman-teman yang sudah merespon dan yang sudah join pada malam hari ini. Pengumumannya teman-teman, jangan lupa kita juga ada YouTube namanya UHOP University House of Prayer Indonesia. Jadi kepanjangannya UHOP itu kita ada channel YouTube teman-teman. Jadi teman-teman bisa saksikan